Sesaat lagi kita simak Bincang Sore Gizi bersama Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Surakarta. Jadi asam urat itu adalah suatu zat yang dihasilkan oleh tubuh untuk mengurai zat purin dalam tubuh. Biasanya kalau zat purin itu kan dihasilkan dari makanan kita. Makanan-makanan yang tinggi akan zat purin itu masuk ke dalam tubuh dan dinetralisir oleh atau diurai dengan zat asam urat tersebut. Kalau di masyarakat umum, biasanya menyebutnya sakit asam urat gitu loh. Tapi kalau dari segi medis itu biasanya kita sebut gout, gout atau artritis atau peradangan persendian. Iya, jadi kalau untuk diet asam urat kita kan juga artinya asam urat itu disebabkan dari bisa dari konsumsi makanan dari luar. Itu dari makanan dari yang kita konsumsi yang tinggi akan zat purinnya. Jadi biasanya kalau tujuan untuk pertama diet asam urat, yang pertama adalah menurunkan kadar asam urat. Setelah kita cek asam urat kita tinggi, kita harus bisa menurunkan kadar asam uratnya tersebut. Kemudian yang kedua, tetap menjaga tubuh dalam status gizi yang optimal. Jangan sampai diet yang kita berikan atau yang kita jalankan malah menimbulkan masalah penyakit atau status gizi kita malah menjadi turun drastis. Itu jangan sampai itu. Jadi pada dasarnya untuk diet asam urat yaitu kita membantu lewat makanan. Jangan sampai lewat makanan untuk pertama ya menormalkan kembali dari kadar asam urat yang ada dalam darah kita. Iya, jadi kalau untuk diabetes mellitus itu ada perbedaan ya, tapi ya artinya perbedaannya tidak mendasar. Terutama bahan makanan yang dihindari untuk asam urat itu kan berbeda. Jadi kalau untuk diet asam urat itu dari jumlah kalorinya kita sesuaikan dari setiap orang. Kalorinya itu artinya jumlah makanan pagi, siang, sore, termasuk snack dalam satu hari kita jumlahkan di situ. Kalau seumpama seseorang itu obesitas ya kita kurangi atau kita kasihkan makman yang artinya separohnya. Kita kurangi 500 sampai 1000 kalori. Kemudian dari proteinnya kita berikan cukup. Karena kenapa kok cukup? Karena ada beberapa sumber protein itu tinggi akan kandungan purin yang bisa menyebabkan asam urat dalam darah kita naik. Kemudian lemak kita cenderung kita berikan sedang atau kurang lah sedikit gitu. Karena lemak kita ketahui kalau lemak terlalu tinggi di dalam tubuh kita itu bisa menghambat kerja dari tubuh kita untuk mengurai dari purin tersebut sehingga asam urat dalam darah kita juga akan naik. Untuk karbohidrat sendiri, karbohidrat bisa kita berikan kurang lebih ya 60-75% dari total kalori. Tapi kita pilih karbohidrat yang kompleks. Artinya yang kompleks, artinya bukan karbohidrat yang sederhana. Kita ambil contoh kayak yang sederhana itu seperti gula, permen, coklat itu ya kita tidak anjurkan untuk dikonsumsi bagi penderita yang asam uratnya tinggi gitu loh. Ini soalnya karbohidrat itu hampir sama dengan lemak, jadi bisa menghambat penyerapan dari zat purin ke dalam tubuh. Gitu. Kalau untuk jam makannya pun itu ya kita jam makannya itu pagi, tetap teratur pagi, kemudian snack siang jam 10, kemudian makan siang jam 1, snack sore jam 4 atau jam 3, terus kemudian makan malam. Tetap makan 3 kali dengan 2 selingan. Jadi kandungan melinjo, emping atau daun melinjo itu kita golongkan dalam kandungan purin itu dalam kandungan sedang. Jadi dalam 100 gram bahan makanan atau 100 gram
melinjo lah, atau itu terkandung dari kurang lebih 9 sampai 100 mg zat purin. Kemudian terus apakah boleh dikonsumsi? Boleh, tapi harus kita batasi, artinya gitu loh. Mungkin dalam kita batasi, contohnya kita bisa konsumsi 2 atau 3 emping lah, 3 biji atau keping. Tapi ya tentunya yang ukuran sedang ya, jangan yang ukuran besar. 3 satunya. Ya, jadi kalau di masyarakat umum biasanya kan ada obat racian ya, artinya obat bukan dari dokter gitulah, kita sebut bukan dari dokter, jadi obat itu. Jadi yang perlu kita perhatikan kalau seumpama kita menggunakan ramuan seperti itu, kita harus selektif, minimal ada lisensi dari BP POM. Artinya kalau sudah ada lisensi dari BP POM tersebut, obat tersebut aman dikonsumsi oleh masyarakat atau kita konsumsi, dan kita ikuti anjurannya gitu. Tapi lebih baik saran dari kami ya, dari ini artinya kita tetap menjaga pola makan, kemudian kita juga menerapkan gaya hidup lah, artinya kita tetap olahraga, kemudian menjaga makan, itu lebih baik. Iya, jadi biasanya gini, bisa timbul gejala itu kalau kadar asam urat dalam tubuh kita itu tinggi dan terjadi pengendapan di persendian. Baik. Di persendian baru muncul. Asam urat dalam darah kita tinggi itu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor dari makanan ya. Artinya faktor makanan artinya salah satu yang bisa menyebabkan terjadinya asam urat. Ada faktor yang lain, contohnya faktor genetik. Contohnya lebih validnya kita cek dari kadar asam urat, cek laboratorium, itu lebih validnya apakah asam urat atau tidak. Tapi biasanya gejala yang biasa muncul itu nyeri di persendian. Kalau untuk kulit melinjonya terus terang ya, kalau saya terus belum pernah baca atau baca literatur bahwa bisa menyembuhkan dari asam urat tersebut. Jadi kalau daun pepaya sendiri artinya lebih aman sih daripada kita mengkonsumsi daun singkong ya. Kalau daun singkong artinya kita konsumsi dibatasi kurang lebih 50 sampai 75 gram per dalam 1 hari gitu loh. Kalau daun pepaya sendiri cenderung aman untuk dikonsumsi. Kalau telur puyuh, kalau kita lihat dari kandungan gizinya, zat gizinya dalam telur puyuh itu dia paling tinggi itu kandungan dari kolesterolnya. Kolesterolnya itu paling tinggi. Kalau kita dari ring bahan makanan yang paling tinggi kolesterolnya itu telur puyuh, itu ring paling tinggi. Terus kemudian apakah kita ikatkan dengan asam urat? Sebaiknya kalau kita konsumsi telur puyuh ya sebaiknya itu kita kurangilah, jangan terlalu berlebihan juga. Boleh dikonsumsi tapi jumlahnya tetap kita batasi. Itu tergantung dari pribadi masing-masing ya, pribadi masing-masing. Jadi kondisi tubuh seseorang itu berbeda. Tidak semuanya, artinya seseorang yang asam uratnya itu tinggi terus diikuti dari kolesterolnya juga ikut tinggi. Baru saja kita simak Bincang Sore Gizi bersama Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Surakarta.